Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Unim, jumpa lagi dengan saya Dewi. Saya membawakan podcast Unim untuk promosi Unim, rangkaian promosi Unim. Nah, tamu-tamu saya pada hari ini adalah dosen-dosen cantik, ini ibu-ibu cantik dari Prodi Akuntansi Universitas Islam Majapahit. Nah, kenalan dulu yuk sama mereka berdua. Monggo silakan ibu-ibu. Siap, terima kasih Mbak Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya dari dosen Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi. Nama saya Nur Diana. Kebetulan saya mengajar di mata kuliah Anggaran Perusahaan, Manajemen Operasional, dan beberapa mata kuliah lain. Dan satu lagi ada Bu Marisa. Monggo Bu. Halo, ya, saya namanya Marisa Kanida, dosen akuntansi Universitas Islam Majapahit. Biasanya saya atau faknya itu di auditing sama akuntansi keuangan. Nah, biasanya sih Mbak Dewi kalau misalkan di akuntansi itu saya jadi cap dosen agak killer, soalnya mukanya udah agak Antagonis ya. antagonis. Jadi kalau Keuangan sama jadi kalau di sinetron padahal enggak loh ya. Hello Kitty. biasa gitu. Nah, sekarang nih kita bicara tentang prodi akuntansi nih ya. Kadang-kadang tuh calon mahasiswa itu bingung ini aku mau pilih manajemen apa akuntansi ya. Nah, kira-kira itu yang di akuntansi itu soal apa sih, Bu? Oke, terima kasih Mbak Dewi. Oke. Akuntansi ini lebih kepada fokusnya lebih kepada terkait dengan keuangan perusahaan ya Bu Marisa ya, perpajakan, auditing seperti itu. Dan ini juga mahasiswa atau calon mahasiswa yang masuk ke akuntansi sebenarnya tidak perlu risau terkait dengan harus berkaitan dengan uang, harus berkaitan dengan nominal, tidak seperti itu karena sebenarnya akuntansi ini adalah banyak mata kuliah praktis yang akan menambah pengetahuan mahasiswa di teori, tetapi nanti akan bisa diaplikasi ketika akan lanjut ke perusahaan seperti itu. Karena mereka juga kalau akuntansi itu kan bisa masuk ke banyak. Bisa. Iya, misalnya di PKK aja sekarang. Iya, PKK dia harus tahu mengelola keuangan. Pengelolaan tentang pengelolaan keuangan gitu ya. Siap. Nah, ini keunggulannya apa ini Marisa? Oke. Akuntansinya Unim ini. Iya, menyambung dari Bu Nurdiana tadi ya, karena sekarang itu kan banyak Gen Z itu kalau misalkan di kehidupan sehari-hari bingung mengelola keuangan tuh. Nah, sekarang kalau misalkan di aplikasi kan banyak aplikasi keuangan tuh. Nah, itu bisa dibuat jadi side job. Nah, belajarnya di mana? Itu belajarnya di akuntansi. Terus di akuntansi juga diajarkan bagaimana cara kalian itu memanage diri kalian sendiri, mulai dari kepala sampai ke bawah. Nah, kalau misalkan ikut kursus dan segala macam kan dia nggak berkelanjutan tuh, dan nggak bisa dibuat jaminan kita untuk mengelola keuangan tuh secara mendalam. Nah, kalau di sini itu diajari sama expert, satu dosennya juga dari konsultan ya Bu ya. Terus habis itu dokternya juga banyak. Terus habis itu dosennya aktif di kantor Pelayanan. Bukan Bu, kantor kantor akuntan publik nggih, Profesional. Dan beliaunya juga sudah bersertifikasi BPK. Nah, jadi nggak usah diragukan lagi karena di Mojokerto itu satu-satunya kampus yang dosennya itu kerja dan aktif di BPK sebagai auditor itu cuma di Unim. Lain enggak ya? Enggak ada ya? Enggak ada. Itu sudah survei. Sudah survei. Survei bisa dicek nanti namanya siapa, bisa langsung keluar tuh Universitas Islam Majapahit. Dan keunggulannya apa Bu kira-kira? Konsep hybrid learning mungkin ya. Siap Mbak Dewi. Untuk di kami di Prodi Akuntansi Universitas Islam Majapahit, mahasiswa yang bekerja bisa tetap kuliah. Yang mau bekerja masih bisa. Akomodir sama Unim. Gimana caranya? Oke, siap Mbak Dewi. Jadi kami dosen-dosen saya Bu Marisa dan Bapak Ibu yang di Prodi Akuntansi dan juga di prodi lain di Fakultas Ekonomi dan di Unim sebenarnya gitu ya. Kita kuliah ketika luring kita juga wajib membuka akses Zoom untuk mahasiswa yang tidak bisa join di kampus atau di ruang kelas. Jadi ada dua fasilitas ketika kita dosen mengajar di kelas, ada mahasiswa yang di kelas, tetapi ada juga mahasiswa yang di luar kampus. Dan itu kami fasilitasi dan itu diperbolehkan serta
untuk mengevaluasi ada tindak lanjut bahwa meskipun mereka daring, meskipun mereka Zoom, akan ada evaluasi. Tetap itu dijaga. Ada soal untuk mengukur apakah mahasiswa nyimak ataukah hanya Zoom-nya aja yang nyala sementara mahasiswa tidur atau tidak begitu. Ya tetap ada evaluasi untuk melihat siap kualitas pendidikan pengajaran pada saat itu. Berada di lembaga penjaminan mutu yang menjamin mutu pengajaran dan mutu kualitas outputnya ya Bu ya. Jadi enggak yang mahasiswa yang cuman kuliah ala-ala ya Bu ya. Di UNIM itu kan kita nggak boleh yang kuliah ala-ala. Tidak bisa. Ya. Kita punya standar. Alamin itu edukasi masyarakat, cuman ijazah aja, tapi mereka harus teredukasi seperti itu. Pengeluarannya bagaimana Bu kalau untuk lulusan akuntansi? Kalau di akuntansi kebetulan banyak lulusan yang alhamdulillah kayak seperti Zarmika kemarin itu sudah punya usaha namanya, kalau yang di Mojokerto pasti familiar namanya Zarmika Beauty. Dia tuh buka di situ. Terus ada Hijab Zakia, itu punyanya dari lulusan akuntansi, di mana dia mengaplikasikan ilmunya dengan meng-hire teman-temannya untuk bisa bekerja sama di dia. Alumnus itu. Jadi mulai dari pengelolaan keuangannya juga punya alumninya akuntansi. Terus ada yang juga di KJA atau kantor jasa keuangan. Terus ada yang di KAP juga yang barusan lulus namanya Winsa juga. Dia di KAP Big Ten, kalau bisa di browsing itu namanya KAP Bambang Sucipto Ngumar, tapi dia yang di area Bandung. Jadi akuntansi pilihan yang tepat untuk kalian berkarir baik itu di swasta, pemerintahan, profesional, semuanya ya. Bahkan ibu-ibu rumah tangga biasa nggak apa-apa. Apa ilmu keuangan itu kan sangat dibutuhkan banget ya. Jadi kalau mengatur keuangan, asalkan ada uangnya ya Bu. Iya sih betul. Pertama memang belajar dulu. Pertama belajar di teknik penghitungan dan seterusnya untuk mengelola. Setelah itu akan bisa menghasilkan uang yang lebih besar lagi pasti. Iya, supaya uangnya itu terjaga harus dikelola dengan baik. Pakai akuntansi, sistem informasi akuntansi enggak ya? Ada juga aplikasi. Labnya itu ada lab auditing, terus ada lab perpajakan, terus ada lab akuntansi, terus ada perbankan. Nah, kalau ditinjau dari lab, akuntansi Universitas Islam Majapahit itu adalah satu-satunya prodi yang menyediakan labnya itu lengkap. Oh ya? Di universitasnya kan nggak ada, di Mojokerto ya. Jadi di Mojokerto itu pun kemarin diakui oleh asesor ya Bu ya, waktu akreditasi itu akuntansi itu adalah satu-satunya. Akreditasi apa Bu akuntansi? Akuntansi kemarin dapat Terima kasih. Dan itu maka appreciate-nya bahwa banyak dosen-dosen kita itu nggak cuma jadi dosen ngajar aja, tapi banyak eksplor keilmuannya di luar. Dan labnya kita paling lengkap plus sangat mumpuni untuk dijadikan percontohan lab di luar. Wah, itu bisa dijual juga. Bisa dijual. Nah, kebetulan akuntansinya kita tuh pakai Zahir. Jadi teman-teman yang kuliah di UNIM diajari Zahir. Ketika di luar itu sudah sangat siap pakai untuk perusahaan-perusahaan yang butuh karyawan akuntan. Oke. Zahir itu apa Bu? Zahir itu aplikasi akuntansi. Jadi yang mulai dari budgeting sampai dia cash flow sampai ke financial statement itu semua ada di Zahir. Nah, kalau panjenengan ini sebagai dosen ini melihat semangatnya mahasiswa akuntansi akhir-akhir ini bagaimana Bu? Dari apa yang sudah kami lalui di kampus lebih dari 10 tahun nih saya. Saya di 2005 sudah di UNIM, jadi 20 tahun lagi kurang lebih gitu. Luar biasa. Mengabdi. Kalau saya lihat memang dengan kondisi yang kemarin COVID seperti itu, jadi mereka tuh mahasiswa ini mengalami perubahan aktivitas dan akhirnya ke mindset jadinya. Yang awalnya mereka harus setiap hari datang ke kampus, ketemu dengan teman-teman. Setelah itu dengan COVID kan dilarang ketemu, Mbak. Jadi mereka harus di depan laptop, di depan HP seperti itu. Kemudian sudah selesai COVID, pasca COVID, mereka harus kembali lagi ke kampus, tapi kampus sudah menyediakan fasilitas hybrid. Jadi ketika mereka tetap bisa bekerja, bisa luring, bisa daring seperti itu. Dan semangat mereka untuk di akuntansi tetap
selalu gitu. Exciting Nggih. gitu ya. Dan mahasiswa pun lebih banyak mengusahakan untuk datang ke kampus. Mereka lebih memilih luring. Mereka lebih suka luring. Meskipun beda loh ya. ketemu ketika langsung dengan vibes-nya juga beda. Ketemu gini sama terus ngobrol sama dunia maya itu kan beda. Beda. Ketika ketemu dengan teman, ketika ketemu dengan dosen itu sudah memberikan satu ikatan sebenarnya gitu. Contohnya aja di kelas yang saya ajar di semester kemarin, bahwa ketika ditawari daring atau luring, sebenarnya kan boleh ada ketika saat-saat tertentu, ketika ada aktivitas sepakat untuk daring boleh 1-2 kali pertemuan dari total 14 kali TM. Tetapi mereka tidak, mereka memilih luring saja, Bu, kecuali yang sakit atau apa boleh ke daring. Jadi Bapak Ibu dosen akan buka 2 saluran gitu, luring kita tetap di kelas, daring tetap Zoom atau Gimit tetap jalan dua-duanya. Karena di UNIM itu juga apa sih namanya itu suasana belajarnya tuh lebih mendukung. Di UNIM itu ada green garden. Di situ kan juga ada apa namanya gazebo yang sudah disiapkan oleh UNIM itu untuk menunjang pembelajaran kan. Jadi teman-teman tuh tetap banget di kampus daripada dia daring di rumah. Iya, gitu. Screen time terus gitu ya kayaknya ya. Kalau misalnya nih, jangan dikasih ini kan kebetulan ada kamera-kamera ini kan viewersnya kita jutaan ini ya. Kira-kira nih gimana caranya supaya teman-teman di luar sana itu tertarik untuk memilih prodi akuntansi di UNIM ini bagaimana Ibu? Monggo silakan. Siap Mbak Dewi. Bapak Ibu yang sudah stay tune dari tadi yang melihat podcast kami di UNIM tidak banyak menjanjikan, tetapi kami akan berusaha semaksimal mungkin menjaga amanah Bapak Ibu ketika mempercayakan anak-anak jenengan ke kami. Satu, kita akan menjaga kualitas pendidikan, tidak hanya dengan hadir, absen, lulus, tidak seperti itu, karena bagi kami apa yang kami lakukan di dunia akan ada relevansi besok di akhirat. Jadi kami tidak akan main-main dengan kualitas seperti itu. Yang kedua, UNIM dengan hybrid learning tidak akan membatasi aktivitas anaknya, Bapak Ibu semuanya bisa dengan tetap bekerja, tetap kuliah dengan maksimal, tidak harus memilih salah satu, tetapi bisa berjalan dua-duanya dengan baik seperti itu. Kami akan komitmen untuk itu. Bu Marisa, monggo silakan. Kenapa harus ke akuntansi? Karena tenaga pengajarnya expert banget ya. Pertama itu, yang kedua, kenapa juga harus di UNIM? Karena di UNIM itu sejatinya fasilitasnya full, terlengkap. Kalau bisa survei hasilnya semua itu terlengkapnya itu ada di UNIM, dan akuntansi adalah salah satu prodi favorit di Universitas Islam Majapahit. Dan begitu kalian misalkan di semester 6 ya, itu udah langsung praktik ke tepat sasaran, langsung ke DJP, langsung ke KAP Big Ten, ya nggak ada yang KAP ecek-ecek, KAP-nya udah Big Ten, terus KJA-nya juga sudah yang berlisensinya itu dari BPK. Jadi di akuntansi itu tidak ada main-main soal mutunya. Luar biasa sekali ya. Sebetulnya nggak perlu ragu lah untuk kuliah ya. Betul. Kuliah itu bisa umur berapapun bisa kuliah berapapun. Jadi kalau misalnya yang sudah berusia tidak ABG lagi tapi pengen bisa kuliah banget, bisa banget. Bisa. Kalau saya pengen punya gelar AK ya. Iya, betul. Di SA, kalau sekarang di SA. Lebih spesifik lagi. Jadi sudah ketahuan nih, ini lulusan akuntansi. Baik, terima kasih ibu-ibu cantik sudah hadir di sini. Terima kasih sudah menemani saya di podcast pada hari ini membahas mengkulik-kulik tentang prodi akuntansi. Semoga nanti dengan adanya podcast ini masyarakat jadi semakin teredukasi bahwa akuntansi ini kayak gini loh, ternyata semenarik ini, dan itu amat sangat dibutuhkan di dunia kerja dimanapun. Kayaknya semuanya karena kan berhubungan sama uang ya, jadi kayaknya perlu pengelolaan uang itu kan, jadi butuh ilmu tentang akuntansi ya, pengelolaan keuangan. Baik, rekan-rekan sahabat Uni, demikianlah podcast saya pada hari ini bersama ibu-ibu dosen dari prodi akuntansi. Semoga menginspirasi dan sampai jumpa di podcast saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.